Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yufika, nomor urut 48, nomor induk mahasiswa 111901466. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai insentif dan tunjangan. Teman-teman sudah tahu belum yang dimaksud dengan insentif dan tunjangan ini? Kalau belum tahu, yuk lihat video ini sampai habis. Kita akan belajar membahas satu persatu dari insentif dan tunjangan. Oke, yang pertama dari pengertian insentif. Apa itu insentif? Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya. Itu untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerjanya di perusahaan. Lanjut pada tujuan pemberian insentif ini. Tujuan pemberian insentif itu ada dua. Yang pertama bagi perusahaan dan yang kedua bagi karyawan. Bagi perusahaan itu ada 3 macam. Itu bisa menjaga loyalitas para pekerja yang berkualitas. Selanjutnya, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Nanti bisa terlihat dari kehadiran pekerja dan tingkat perputaran tenaga kerja. Juga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, hasil produksi dan penjualan. Itu akan bertambah untuk setiap unit persatuan waktu. Nah, tujuan insentif bagi karyawan. Yang pertama itu bisa memperbaiki dan meningkatkan standar hidup pekerja dengan pemberian pendapatan tambahan dari perusahaan, seperti pendapatan selain dari gaji pokok. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja bagi karyawan, sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerjanya. Tipe-tipe insentif bagi karyawan. Insentif yang diberikan untuk mengapresiasi kinerja karyawan umumnya diberikan sebagai bonus di luar gaji. Biasanya, insentif diberikan sebagai imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukan. Insentif dalam suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai kontribusi yang baik untuk menambah semangat dan gairah kerja karyawan. Nah, apa saja jenis-jenis insentif tersebut? Yang pertama, bonus. Merupakan jenis insentif yang banyak diberlakukan di berbagai perusahaan. Seorang karyawan tidak harus selalu mencapai target terlebih dahulu untuk mendapatkan bonus. Bonus bisa diberikan berdasarkan kemauan atasan dan tidak ada perjanjian yang berlaku. Jadi, jumlahnya pun benar-benar terserah atasan karena bonus merupakan hak prerogatif pemilik bisnis. Yang kedua, komisi. Merupakan imbalan atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan bonus, komisi biasanya memiliki aturan yang lebih mengikat karena jumlahnya sudah ditentukan di awal. Komisi hanya bisa diberikan apabila target yang disepakati di awal bisa tercapai. Bila target tidak tercapai, maka secara otomatis komisi tidak akan keluar. Oke, lanjut tipe insentif bagi karyawan. Yang ketiga itu dari profit sharing. Merupakan insentif yang memungkinkan karyawan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Mencakup pembayaran berupa sebagian hasil laba yang disetorkan kepada setiap peserta. Sistem ini merupakan sekian persen dari laba yang melebihi jumlah tertentu. Seluruh karyawan akan menerima berupa share laba dalam satu periode waktu tertentu. Lanjut yang keempat yaitu jaminan sosial, berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Misalnya pemberian pengobatan secara cuma-cuma, pemberian rumah dinas, hingga kemungkinan pembayaran secara angsuran atas barang-barang yang dibeli. Bisa juga hadir dalam bentuk pemeliharaan jaminan tunjangan hari tua, jaminan kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Yang kelima yaitu time off benefit, adalah pembayaran upah saat waktu tidak bekerja. Artinya, gaji karyawan tetap dihitung utuh meskipun dia tidak masuk bekerja. Misalnya seperti istirahat dalam periode waktu cuti liburan, tidak bekerja karena sakit, dan alasan lain seperti kecelakaan,
kehamilan, dan upacara pemakaman. Lanjut yang ke tunjangan. Pertama, pengertian dari tunjangan. Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja. Misalnya, peminjaman pemakaian kendaraan dari perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman yang rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, dan skema pembelian saham. Untuk tingkatan yang tinggi seperti manajer senior, perusahaan biasanya lebih memilih memberikan tunjangan lebih besar dibanding menambah gaji. Hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Tujuan tunjangan. Tujuan utama dari tunjangan adalah membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Arti lain dari tunjangan yaitu pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Ada beberapa tujuan pemberian tunjangan. Yang pertama, bisa meningkatkan moral karyawan. Yang kedua, memotivasi karyawan. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja para karyawan. Yang keempat, memikat karyawan-karyawan baru. 5. Mengurangi perputaran karyawan. Keenam, menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. Yang ketujuh, bisa meningkatkan keamanan karyawan. Dan yang terakhir, mempertahankan posisi yang menguntungkan. Jenis-jenis tunjangan ada dua, yaitu tunjangan wajib dan tunjangan tidak wajib. Tunjangan wajib itu pemberi kerja memberikan tunjangan secara sukarela, namun secara hukum mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut seperti tunjangan sekitar 10% dari biaya kompensasi total, meliputi jaminan sosial, ganti rugi karyawan, asuransi pengangguran, serta cuti keluarga dan pengobatan. Lanjut, tunjangan yang tidak wajib. Tunjangan tersebut dihasilkan dari keputusan manajemen unilateral pada beberapa perusahaan dan dari perundingan tenaga kerja atau manajemen pada perusahaan lainnya. Tunjangan tidak wajib seperti bayaran saat tidak bekerja, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, rancangan opsi saham karyawan, tunjangan tambahan ketika menganggur, dan layanan karyawan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata saat saya menjelaskan materi tentang insentif dan tunjangan ini.